Saya pribadi mewakili brand sebelumnya yang disebut Babi Ambo ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman atau saudara-saudara saya yang mungkin merasa tersinggung. Mungkin saya berniat seperti melecehkan, tapi sama sekali tidak. Ini pure hanya saya mencoba usaha gitu. Ya, mengapa hal ini kemudian begitu menyakiti perasaan masyarakat Minang secara falsafah dan juga adat istiadat Minang seperti apa, Pak Asril? Baik, terima kasih pemirsa TV One sekalian. Saya agak heran juga tadi, kenapa nih dibuka acara ini dengan dua berita kerusuhan ya. Agak jadi tanda tanya juga, apakah orang Minang mau bikin rusuh? Enggak, berita terkini terhangat kita selipkan juga. Ya nggak tahu juga, acara dimulai lalu ada berita kerusuhan ya. Jadi begini, saya ingin mengatakan bahwa bagi orang Minang ya, masakan atau makanan itu bagian dari budaya, ya, bagian dari budaya mereka. Ya, karena itu ya digunakan untuk yang haram, lalu dipakai simbol-simbol budaya tersebut gitu. Jadi ini jelas sangat tidak tepat gitu. Kemudian tadi dikatakan itu sudah ditutup 2022. Tapi ada yang mengirim ke saya, apakah diedit atau bagaimana ya. Ada screenshot dari IG-nya 2021 masih ada promosinya gitu. Ya, belum di take down ya, tapi terserah lah kalau sudah ditutup kan mestinya di take down gitu ya. Lalu, nah saya katakan tadi, itu yang parah itu. Itu seperti dibikin kalimatnya itu untuk memancing reaksi gitu. Cukup misalnya ya, rendang babi, itu sudah pasti haram. Ya, ditambah lagi kalimat non halal ya. Nah, apa maksudnya ini ya? Karena kalau orang bilang gulai babi, rendang babi itu pasti haram ya. Kenapa ada lagi? Nah, yang paling parahnya itu kan soal simbol tadi ya. Itu bahasa, itu bagian dari budaya, tidak bisa kita pisahkan. Kemudian simbol lengkung itu, rumah begonjong itu selalu menjadi simbol rumah makan Padang. Lihat aja di rumah makan Padang yang ada itu kan selalu menggunakan gonjong seperti itu. Jadi seperti memang ingin masuk ke budaya itu, tapi dia datang dari yang berbeda gitu. Jadi saya katakan makanan, masakan bagian dari budaya Minang dan inti dari adat Minang itu ada dua ya. Itu bacalah buku-buku penelitian dari asing dari macam. Ada dua identitas Minang itu. Yang pertama beragama Islam. Ya. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Yang kedua matrilineal. Ya, matrilineal. Itu inti dari budaya Minang. Nah, makanan bagian dari budaya Minang. Karena itu ada ungkapan di sana, barundiang sudah makan. Kalau kita mau musyawarah, mau diskusi, makan dulu. Ya. Nah, makanan itu pun ada tingkat-tingkatnya. Jadi itu bagian dari budaya. Mungkin bagi sebagian suku bangsa, makan itu biasa saja. Hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi, mengenyangkan, mengganjal perut. Tapi di Minangkabau tidak, makan itu pun ada tata caranya gitu. Jadi saya kira, saya teringat kata-kata Tepos Liro ya, tenggang rasa. Jadi jangan kita memancing-mancing gitu ya, jangan memancing-mancing. Tapi kan jelas ini masyarakat Sumatera Barat sepertinya ya terpancing jelas dan merasa sakit hati sekali jelas atas adanya babi Ambo ini. Iya, karena itu jelas dua Ambo, itu tidak ada kata-kata di mana-mana di dunia ini. Saya kira Ambo itu tidak ada di luar Padang ya, kecuali di Molaboh Aceh itu, karena sebagian itu dari Padang juga. Maksud kami seperti ini Pak Asril, apakah Bapak bisa memastikan bahwa orang Minang asli Sumatera Barat itu pasti kalau jualan menggunakan tadi Bapak menyebutkan falsafanya, ada basandi syarak, syarak basandi kitabullah, atau ada juga orang Padang yang mungkin saja jualannya yang non halal? Saya kira tidak ada, saya pastikan ya. Artinya, tapi bisa saja yang keluar dari Sumatera Barat ya, yang murtad ada juga. Ada, ya kita akui gitu. Tapi di Minang itu mereka sudah sepakat menerima seluruh orang Minang beragama Islam ya. Tapi ada yang murtad, tidak masalah, di mana-mana pun ada gitu ya.
Itu namanya ada mekanismenya, dibuang sepanjang adat. Artinya tidak diikutkan lagi dia di dalam kegiatan-kegiatan orang Minang. Ya. Dan itu dilakukan di nagari, di kaumnya. Ya. Di nagarinya misalnya Bu Irma ini kampungnya di Meninjau gitu. Kalau ada orang meninjau yang murtad atau yang melanggar adat ya, itu dibuang sepanjang adat oleh orang nagari di situ. Jadi Minangkabau itu juga ada adat namanya sebatang panjang, itu adat yang dianut oleh seluruh orang Minang. Ada adat salingka nagari, artinya hanya berlaku di nagari itu. Tapi yang adat sebatang panjang, adat yang diakui oleh semua orang Minang itu, ya dua tadi, ya. Satu Islam, yang kedua matrilineal. Jadi sampai sekarang orang Minang belum pernah ada yang mengganti sukunya. Ya. Buya Hamka pernah mengkhawatirkan adat Minang menghadapi revolusi. Beliau tulis sampai kapan nih matrilineal ini bertahan. Ternyata sampai sekarang bertahan, ya, bertahan. Tidak mungkin lah Bu Irma ini ganti sukunya jadi suku bapaknya misalnya. Tidak ada, belum pernah terjadi. Malah lebih ada yang terjadi murtad, ganti agama ada, tapi yang ganti suku sampai sekarang belum ada orang Minang itu. Ya. Artinya betul-betul ini kemudian menyakiti perasaan masyarakat Minang itu betul adanya ya? Ya saya kira bukan soal menyakiti ya, kalau menyakiti itu seperti apa gitu. Tapi kita sesalkanlah ya, karena kita harus bertenggang rasa, kita ini bangsa yang majemuk gitu ya. Jadi kalau bilang sakit hati nanti kita mau bikin rusuh seperti saya mulai itu, tidak mungkin lah orang Minang itu cinta damai dia. Ya. Saya nambahin sedikit ya. Kalau menyakiti saya kira berlebihan juga, tapi menurut saya nggak bijak. Ya harus segera diklarifikasi. Kalau menyakiti itu akan menimbulkan kerusuhan nanti, akan menimbulkan banyak goreng-menggoreng. Cukup sudahlah kita digoreng-goreng selama ini dengan dua jargon yang namanya kampret, yang namanya cebong dan lain sebagainya. Tapi kan hak orang Bu, mau jualan terserah mereka, mau mencatut mungkin dari Padang, dari Batak, dari Jawa. Dan cukup informatif kok informasinya. Iya, makanya saya bilang tadi nggak ada masalah kalau dia tidak menggunakan simbol. Kan saya bilang sepanjang tidak menggunakan simbol-simbol dari Sumatera Barat seperti rumah Bagonjong, kemudian mengatakan babi ambo, itu mungkin nggak menimbulkan masalah. Tapi ketika itu ditulis seperti itu, orang Sumatera Barat marah wajar. Tapi orang Sumatera Barat juga perlu tahu gitu ya, bangga juga dong, sebenarnya harus bangga dengan rendang yang orang-orang non-muslim ternyata menggunakan itu untuk bumbu bagi mereka. Kemudian juga menjadi salah satu rendang itu menjadi salah satu makanan terenak di dunia. Harus mengerti juga itu. Jadi kalau ada plus minus ya udahlah. Ya yang penting itu sudah diklarifikasi. Kalau menurut saya itu aja. Gus Rofi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini saya ditemukan oleh orang-orang hebat. Termasuk Bu Irma, Pak Rudi Kamri, beliau, apalagi beliau ini orang Padang asli. Jadi pertama saya walaupun salah, anak muda itu karena dia punya sikap yang kreatif ya, di tengah musim pandemi mungkin, apalagi tidak ada niatan untuk melecehkan, tetapi ketika dia minta maaf dan untuk berjanji tidak mengulanginya lagi, kami apresiasi itu. Karena di ajaran kami, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Apa itu setiap anak Adam, setiap manusia pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik manusia yang punya dosa dan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah. Nah karena tadi disebutkan Bu Irma yang mewakili saudara-saudara kita yang ada di Padang. Maka dari itu saya yang dari Kediri, kebetulan juga kuliner juga ya. Jadi ini akan ada hikmah yang luar biasa, mudah-mudahan tempat dan forum ini menjadi tempat untuk mengedukasi masyarakat. Saya yakin dan saya tahu ketika kita menciptakan sesuatu masakan, lalu kemudian ada brand, lalu kemudian datang orang tiba-tiba mencontoh, meniru, tapi menirunya itu malah menimbulkan sifat yang negatif, maka itu bisa menimbulkan kontra. Apalagi orang Padang, saudara-saudara Padang kita ini muslimnya juga luar biasa, yang katanya tadi bahwa masakan itu bukan hanya menjadi budaya, tetapi sudah menjadi rujukan ada kaidah-kaidah agamanya juga gitu loh. Jadi ketika walaupun ditulis secara fair,
babi ambo, terus ini masakan nol halal. Tapi karena tadi itu ada logo, ada rumah yang begini itu, mungkin itulah yang membuat menjadi kurang tepat. Nah, tetapi yang lebih kurang baik yaitu orang yang memprovokasi di Twitter itu gitu loh. Tidak tabayun dulu, ujuk-ujuk langsung memposting di Twitternya, memprovokasi, dan kayaknya Ustadz tersebut juga minta maaf. Nah, karena ini sudah minta maaf semua, mudah-mudahan apalagi ada Ibu Irma, ada Profesor Hili, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa untuk menciptakan makanan itu memang susah. Apalagi untuk menjadi branding halal dan identitas masyarakatnya. Maka dari itu kita jangan sampai melakukan plagiat. Apalagi sudah mencontoh, mencontek, tapi tujuannya itu malah membuat brand yang sudah baik menjadi tidak baik. Kalau mengklaim makanan non halal Padang pertama di Indonesia sebagai bentuk mungkin tadi Gus Rofi sebutkan kreativitas berjualan agar makin laku di pasaran. Boleh tidak itu menurut Gus Rofi? Nah, kalau jualannya kan gini kan, brandnya masakan Padang itu apa? Halal. Ya silakan aja mau jual apa, yang penting barangnya halal. Kan begitu kan? Nah, daripada kelihatannya halal terus kemudian nggak fair, nggak jujur, ternyata di situ barang haram kan itu yang lebih bahaya. Informatif kok, iya, betul. tertulis jelas target pasarnya juga mereka yang non muslim. Betul. Targetnya memang non muslim ya, makanya dia menunjukkan bahwa ini makanan ini adalah babi ambo. Ambo itu kan identik dengan Padang seperti yang disebutkan tadi. Nah, yang menjadi problemnya adalah, yang menjadi protes saudara-saudara saya yang ada di Padang itu kan karena menggunakan ini tadi tuh logo rumah apa itu? Bagonjong. Rumah Bagonjong itu gitu loh. Nah, kita juga tidak boleh menafikan ketika kita mendapatkan protes. Kan begitu kan? Karena mereka juga punya hak untuk menyampaikan pendapat selama itu tidak anarkis. Kalau anarkis, maka orang Padang berarti lebih parah daripada orang yang bikin nasi itu. Pak Hasril, tapi kalau tidak menggunakan logo Bagonjong kemudian tidak ada tulisan Padang, hanya rendang olahan dari daging babi, Anda protes nggak Pak Hasril? Saya kira silakan saja. Silakan aja itu. Sepakat itu kalau itu. Iya. Ya. Tapi gini ya, jangan sama sekali dibawakan yang sudah halal ya, yang sudah halal. So begini, saya sengaja nih minta data nih. Orang negara-negara lain ya, itu sekarang berlomba-lomba menghasilkan makanan halal untuk menaik turis ya. Tahun 2011 saya ke Vietnam, itu dubesnya Pak Meyervas, sekarang dubes di Belanda. Itu susah sekali mau cari makanan halal di Hanoi itu, ya. Nah, jadi orang-orang ke dubes kita karena halal itu ya saya ditekankan, bukan hanya bahannya, tapi juga prosesnya, ya toh Gus? Ya. Jadi karena mereka ingin memastikan makanannya halal, orang-orang ke dubes itu hanya 11 orang yang muslim ya. Mereka sekali 3 bulan sembelih sapi lalu bahannya diawetkan. Karena daging sapi yang ada di Vietnam itu tidak diproses secara halal. Ya. Nah, sekarang mereka menyadari turis mereka itu banyak dari Timur Tengah, dari Mesir, dari Indonesia muslim ya. Mereka sekarang bikin lembaga halal di Vietnam itu. Sehingga saya terakhir ya sebelum pandemi ke sana itu sudah gampang aja cari produk halal gitu ya. Kenapa? Karena Indonesia ini kita cemari sekarang produk halal kita ini ya, yang sudah terkenal halal, lalu kita cemari dengan yang tidak halal ya. Itu pasar ya, makanan halal dunia itu sekarang. Saya kebetulan tadi sebelum kesini saya kontak namanya Profesor Irwandi Jaswir. Dia itu pemenang King Faisal Prize 2018 karena pelayan Islam. Negara-negara lain Profesor Irwandi ini dipakai untuk produk halal. Saudi, Kanada, Korea, Jepang, pakai dia. Jadi produk halal sekarang ini itu pasarnya ya, marketnya per tahunnya 1,8 triliun US dollar. Kali aja 14.000, berapa banyak ya. Itu yang merebut, itu sebagian sekarang negara-negara apa? Yang paling besar itu ekspor makanan halalnya Thailand. Nah sekarang kita sudah punya modal ya.
masakan Indonesia ya halal ya, sebagian besar halal masakan kita, lalu kita cemari lagi. Sementara kita belum dapat ya untuk ekspor ya, untuk ekspor itu. Ya, saya katakan ya mungkin bukan secara langsung ya dikatakan Pak Rudi tadi. Pak, ini mohon maaf Pak, Ya. ini sebetulnya agak melenceng ya menurut saya sih. Kalau menurut saya setuju dengan Ya. industri produk halal. Ya. Indonesia potensinya luar biasa. Tapi kalau kita tarik dengan rendang babi tadi, saya yakin tidak ada unsur mencemar itu. Karena marketnya mereka jelas non-muslim, kemudian labelnya juga non-halal. Dan di Indonesia secara realistis ada marketnya itu. Gitu. Dan ada juga potensi turis juga yang kemudian berbeda dengan kita. Jadi menurut saya biarkan saja menurut saya asal saya sependapat dengan Mbak Irma. Bahwa tidak ada logo-logo daerah dan sebagainya. Oke lah itu. Iya, yang saya bilang Pak Rudi itu mencemari karena dikaitkan dengan etnis, dengan suku bangsa. Di Padang itu saya kasih tahu ya, di daerah Pondok namanya, ya itu ada sate babi, ya biasa aja, ya. Di Bukit Tinggi juga banyak non Muslim ya. Orang Minang itu paling terbuka budayanya. Dimanapun dia tidak pernah membawa kampung ya, tidak ada kampung Minang. Tapi di Sumatera Barat mereka kasih kampung. Ada kampung Cina, kampung Keling, kampung Arab malah ada di sana ya. Nah, jadi orang lain kampung Jawa banyak sekali. Setiap kota itu ada kampung Jawa. Tapi coba tunjukkan ke saya, ada nggak orang Minang bikin kampung Minang dimanapun di Indonesia? Nggak ada. Jadi artinya Jadi gini deh, kalau menurut saya ini kan sudah jelas ya bahwa dia juga pangsa pasarnya juga bukan dari orang Muslim, kemudian juga sudah minta maaf, kemudian juga misalnya sudah menyampaikan bahwa mereka sudah menyampaikan secara ke publik bahwa itu memang sudah ditutup juga gitu. Saya kira hal-hal seperti ini udah nggak usah diperpanjang lagi dan nggak usah diperbesar, dikompor-komporin, sumbu-sumbu pendek itu stop lah gitu ya. Sumbu-sumbu pendek itu stop lah, nggak usah teriak-teriak ini menyakiti orang Minang dan segala sumbu macam. pendek yang mana Mbak Irma ini? Ya sumbu-sumbu pendek yang suka teriak-teriak ngomong bahwa ini menyakiti seluruh orang Sumatera Barat begitu. Saya kira enggak, orang Sumatera Barat tuh pemaaf. Iya, orang Sumatera Barat tuh pemaaf karena dia bangga, orang Sumatera Barat tuh bangga dengan rendang yang sudah mendunia gitu ya. Jadi kalau ada di dunia loh Mbak. Ya mendunia loh. Terenak di dunia bukan mendunia, Iya sudah terenak malah. terenak lagi, salah Paling satu tinggi. makanan terenak di dunia. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini, kemudian orang dikompor-komporin gitu ya, ini akan malah membuat kegaduhan-kegaduhan, Ya. memecah belah bangsa orang-orang yang seperti ini. Jadi saya pikir ini menjadi edukasi ya, atau memberikan diskursus kepada publik bahwa kalau mau bikin rumah makan Padang ya, jangan yang rumah makan Padang yang ada babinya misalnya, jangan pakai. Ya, ini menjadi pembelajaran lah. Iya, jangan pakai Oke. logo Bagonjong, juga jangan pakai kalimat-kalimat dari Sumatera Barat bahwa babi Ambo, jelas saja orang marah. Babi Ambo itu babi gue, tapi bahasa itu bahasa Sumatera Barat. Itu aja sebenarnya. Meskipun sudah ditutup tapi masih beredar di media sosial. Ibu Iya. Irma. Itu yang susah dilacak saat ini kan. Nah, Menurut saya sudah selesai begini karena ada beberapa tokoh kelompok yang memuncul-munculkan lagi. Ya, dikatakan hanya di rezim Jokowi ada rendang babi. Ini ada orang bilang begitu juga. Ini kan memanas-manasi situasi yang sudah Nah selesai. inilah yang saya nggak suka. Nah, kayak Ini begini. yang saya bilang, Jadi- ini sumbu pendek ini jangan malah dibakar gitu ya. Sumbu-sumbu pendek ini nggak usah dibakar lagi. Kita ini gimana ya? Dari zaman dulu sampai hari ini Indonesia ini aman-aman aja sebenarnya. Ya, hanya ketika terjadi pembelahan di Pilgub DKI, kemudian sampai hari ini nggak berhenti itu. Menurut saya itu udah cukup lah ya, Iya. melukai hati rakyat Indonesia itu. Oke, Ya, kita itu tidak penting menyangkutkan bagi hal kita. ini dengan politik ataupun agama, tapi kita ingin membahas bagaimana secara adat dan juga falsafah Minang. Kita akan lanjutkan usai jeda saat lagi.